Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Gayuh Bagaskara, NPM 19 18 72 030 007. Video presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah seminar usulan penelitian. Di sini judul saya yaitu analisis strategi pemasaran guna meningkatkan penjualan ikan hias cupang. Studi kasus di Samde Cupang Tulung Agung. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Toko ikan hias Samde Cupang Tulung Agung terletak di Kelurahan Bago, Kabupaten Tulung Agung. Pemilik sekaligus pengelola usaha ikan hias cupang ini yakni Bapak Fajar Hadi Pranata. Samde Cupang Tulung Agung merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perikanan air tawar, khususnya pada ikan hias cupang. Pada umumnya, setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha tertentu mempunyai keinginan agar produknya dapat terjual seperti yang diharapkan. Karena harga yang cukup tinggi dan volume permintaan pasar yang terus meningkat, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang tepat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengangkat judul penelitian analisis strategi pemasaran guna meningkatkan penjualan ikan hias cupang. B. Fokus penelitian. 1. Bagaimana strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan ikan hias cupang? 2. Bagaimana peran pemasaran online dalam meningkatkan penjualan ikan hias cupang? C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mendeskripsikan strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan ikan hias cupang. 2. Untuk mendeskripsikan peran pemasaran online dalam meningkatkan penjualan ikan hias cupang. Bab 2. Kajian pustaka. A. Landasan teori. Morfologi ikan cupang atau Beta SP. Secara umum, ikan cupang memiliki postur tubuh yang panjang dan ramping, dan jika dilihat dari depan dan belakang, tampak datar atau mengecil ke arah luar, seperti gambar 2.1. Kepalanya relatif besar, mulutnya kecil, dengan bibir yang agak tebal dan rahang yang kuat. Sirip perut ramping memanjang dengan ujung putih. Sirip punggung dekat dengan ekor, relatif lebar dan memanjang ke belakang dengan jari-jari keras dan lunak. Sirip ekor umumnya membulat. 2. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan mengenai berbagai dampak kegiatan atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produk di pasar sasaran tertentu. Karena setiap jenis program seperti periklanan, promosi, penjualan pribadi, layanan pelanggan atau pengembangan produk memiliki dampak yang berbeda terhadap permintaan perusahaan, dapat menggunakan 2 atau lebih program pemasaran pada saat yang bersamaan. 3. Strategi pemasaran online. Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah ruang lingkup dunia pemasaran. Metode komunikasi pemasaran sebelumnya yang tradisional dan konvensional sedang diintegrasikan ke dalam dunia digital. Kegiatan pemasaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital sering disebut dengan digital marketing. Pemasaran digital marketing terdiri dari pemasaran interaktif dan terintegrasi yang memfasilitasi interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen potensial. Menurut Octaviana dan kawan-kawan, strategi pemasaran online adalah suatu kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa melalui
atau menggunakan sarana online, yaitu media internet. Meskipun pemasaran telah berubah, namun tetap mengikuti 3 komponen, yaitu konsumen, pesaing, dan bisnis. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, diharapkan pelaku usaha sudah ada yang dapat melakukan pemasaran secara online, mengikuti perkembangan yang ada dan kebutuhan masyarakat luas. Dengan pemasaran online, para pelaku usaha akan tumbuh lebih cepat dan bertahan dalam persaingan. Berikut adalah penelitian yang relevan. 1 dari Alfi 2020 dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Ikan Cupang Hias. 2. Komariah 2021 dengan judul Implementasi Pemasaran Ikan Hias Subbeta Brothers melalui sosial media dan digital marketing. 3. Joni 2017 dengan judul Strategi Pengembangan Bisnis Ikan Hias Cupang di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. 4. Arofah dan Gamayati 2021 dengan judul Pengelolaan Sistem Pemasaran Online dalam Budidaya Ikan Cupang. 5. Saipul Maman dan Andri 2022 dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Budidaya Ikan Cupang Hias di Hegama Farm Ikan Hias Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam, menguraikan fenomena yang ditemui oleh peneliti, yang menggambarkan fenomena tersebut secara detail dan lengkap. B. Prosedur penelitian. Langkah pertama, menentukan fokus penelitian. Selanjutnya, menentukan lokasi penelitian. Selanjutnya, membuat pertanyaan. Selanjutnya, melakukan wawancara. Selanjutnya, mengumpulkan data hasil wawancara. Selanjutnya, mengolah data. Selanjutnya, menyusun pembahasan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. C. Subjek, waktu, dan lokasi penelitian. Subjek: Bapak Fajar Hadi Pranata. Waktu: 2 Desember sampai selesai. Lokasi penelitian: Jalan MT Haryono, Gang 2 atau 15A, Kelurahan Baku, Kabupaten Tulungagung. D. Instrumen penelitian. Di sini instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman wawancara kepada pemilik usaha ikan hias Samde Cupang Tulungagung. Data yang diperoleh dari tempat penelitian berupa data primer, yaitu langsung dari pemiliknya. Selain itu, juga dilakukan observasi di tempat penelitian tersebut. E. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. F. Teknik analisis data. 1. Tahapan pengumpulan data. 2. Tahapan reduksi data. 3. Tahapan penyajian data. 4. Tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi. G. Pengecekan keabsahan data. Dalam menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan data dengan rinci. Data dan informasi penelitian kualitatif harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tidak ada perbedaan pengolahan data antara apa yang dilakukan peneliti dengan apa yang terjadi sebenarnya di lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid, dilakukan uji kredibilitas data, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut.
1. Perpanjangan pengamatan. 2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian. 3. Triangulasi data. Ada 3 jenis, yaitu A. Triangulasi sumber. B. Triangulasi teknik atau metode. C. Triangulasi waktu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.